Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik fakarrim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu jamaah masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita dengan umur panjang, sehat badan, tetap iman. Sekaligus Allah membimbing kita untuk berbuat taat kepadanya, dan tidak lupa dengan taufik inayah daripada Allah datangnya sehingga kita duduk di majelis ilmu, yang mana mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu, Allah berkenan membukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kita semua, dan Allah berkenan membukakan keberkahan bagi kehidupan kita, wabil khusus bagi umur kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah wafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita, kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada henti-hentinya dan tiada bosan-bosannya senantiasa kita bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat, iktsarus shalah ala habibillah, memperbanyak mengucapkan solawat kepada kekasihnya Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan kita untuk kesempurnaan daripada rahmat, pintu rahmat Allah tercurah kepada kita semua, pintu keberkahan dari Allah datangnya untuk kita semua, dan tentunya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah Rasulullah hadir memberikan syafaat bagi kita semua, dan Allah kumpulkan kita di surganya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu man dawa shalah kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi kasaumis sila wa ka khidmati linnas wal hamlil atab litasadduq bimuhassilin mutamawwila. Lamma kana sulukul masyayikh fit tariqah mukhtalifan li kasrati turukil wusul ila Allah ta'ala, nabbah ala zalika biqauli wa likulli wahidihim ila akhirih. Jadi beliau pengarang kitab ini menjelaskan dikarenakan beraneka ragamnya jalan, bermacam-macamnya cara para guru-guru kita, yaitu para ulama-ulama yang hatinya dekat kepada Allah, yang dirinya selalu berbuat ibadah kepada Allah. Maka beliau mengatakan beraneka ragamnya jenis jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk menuju rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, salah satu likulli wahidin minal qaum maslak, di antara salah satu daripada kaum maslak, yaitu sebuah jalan, ikhtarahu, yang bisa memilih siapa si kaum tadi untuk menempuh jalan itu, fayasiru wasilan ilallahi ta'ala, sehingga dia sampai kepada rahmat dan ridha Allah. Jadi seseorang itu bisa memilih sebuah jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ada orang yang asik dengan Quran, makanya hari-harinya tidak ada lain, dia banyakkan baca Quran daripada wirid. Lebih suka dia baca Quran daripada puasa. Bukan berarti dia tidak puasa. Dia puasa, tapi puasa sunnah tak banyak. Yang banyak Qurannya dibaca. Gitu. Nah, itu tata cara ulama. Beraneka ragamnya cara-cara ulama kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk meraih rahmat Allah, dibukakan jalan. Nah. Fa ba'dhum jalisun bainan nas yurabbihim bi irsyadihim ilal ibadah. Di antara para ulama-ulama yang telah dibukakan Allah sebuah jalan yang mendapatkan bimbingan kepada Allah, jalisun, dia asik duduk, bainan nas, di antara manusia, yurabbihim, mengajarkan kepada mereka, bi irsyadihim, membimbing mereka, ilal ibadah, untuk menuju ibadah, wal akhlak, dan akhlak as-saniyah, yang terpuji. Jadi di antara ulama-ulama kita itu Bapak Ibu yang bisa kita tiru adalah perjalanan mereka menempuh sebuah thariqah. Jadi thariqah itu bukan hanya ucapan zikir-zikir yang sering dibaca oleh ulama-ulama, yang susunannya daripada astagfirullah 100 kali, atau astagfirullahalazim 100 kali, la ilaha illallah, ada yang 200, ada yang 1000, Allahu Allah, salawatnya. Nah, bukan hanya itu, tapi lain daripada itu, ada sebagian ulama itu lebih asik, lebih cenderung dia duduk dengan masyarakat, dia duduk dengan orang-orang, maksudnya orang jamaah, lalu dia menunjukkan jalan-jalan kepada ibadah dan akhlak yang terpuji. Nah, ada ulama itu asik dia ngajar, dia ceramah tak bisa. Nah, dia ceramah tak bisa. Kalau dia ceramah ngomong belepotan dia. Tak nyaman didengar. Tak nyaman, tak asik. Bahkan dia tegang ya, kalau dia ceramah tu tegang ya. Buat lucu macam kaku lidahnya. Nah, tapi ulama seperti ini ada yang asik dia ngajar ya kerjaannya. Hari-harinya ngajar. Sampai suatu ketika itu kiai saya itu Mbak Abdullah Zain Salam, seorang wali Allah. Pada masa hidup beliau itu hidupnya sederhana sekali, Pak. Saking sederhananya dikatakan hidup itu fakir lah. Hidup itu ya untuk pagi ini makan, sore cari. Nah, cuma tugas beliau itu ngajar, Pak. Jadi tugas beliau itu tiap pagi itu ngajar. Jadi pada waktu beliau mau turun di pagi hari itu, beliau melihat di dapur itu tak ada beras. Tak ada beras. Tadi karena beliau ini asik sudah ngajar, lezat, nyaman dan merasa ngajar. Akhirnya beliau yakin saja, kata istrinya, "Bang, hari ini kita tak ada beras nih untuk makan siang nih." Jadi kata Mbak Abdullah itu, ya sudah tidak usah pikirkan, insya Allah ada jalannya. Pergi beliau ngajar, begitu balik ngajar, tak ditahu sebelum balik ngajar ada orang antarkan beras 1 karung di rumah beliau. Tanpa diketahui dari mana tak tahu, yang jelas ada orang antarkan.
Kenapa Bapak Ibu? Karena beliau sudah asik namanya. Asik dalam duduk di majelis ilmu. Jadi orang duduk di majelis ilmu tu mau dia tidur ke, mau dia bangun ke, yang penting duduk saja. Duduk. Mau dia paham ke, mau dia tak paham, yang penting jangan ngomong. Kan begitu? Betul tak Bu? Nah, udahlah tak paham, ngomong lagi, ya makin jauh. Kan gitu. Kalau tak paham dia karena memang bingung, tapi dia dengarkan, masih nyaman, malaikat nyatat. Tapi kalau dia tak paham karena dia ngomong, nah ini kata malaikat nih, apa nak ku tulis nih? Ya, asik dia. Jadi kata Rasul, taman surga itu yang dimaksud raudhah itu majelis ilmu. Makanya kata ulama, orang yang duduk di majelis ilmu, begitu mati dia di tempat majelis ilmu, dia mati syahid. Tak perlu pergi dihantar. Allah, Allah, Allah. Dah dapat stempel mati syahid. Tak perlu pergi ustaz nak bimbing dia. Udah kata Nabi mati nyaman tak Bu? Nah, maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Ini gila arisan penuh, gila majelis ilmu kosong. Kan gitu. Arisan tak penting, tak ada ngaruhnya. Ada cerita arisan bayar dulu, kan judi namanya tu. Betul tak Bu? Haram hukumnya arisan bayar dulu. Arisan, aku minta dulu, pakai bayar. Haram hukumnya, paham Bu? Jangan kerjakan. Tak ada berkah hasilnya, tak berkah. Nah, jadi kalau pakai arisan yang berilmu. Jangan main arisan tapi tak berilmu. Kan suka sama suka Ustaz. Oh boleh lah kalau main suka sama suka ya tak perlu pakai kahwin. Yang penting suka sama suka. Nyaman urusannya, betul tak? Hukum ni tak bisa pakai suka sama suka. Hukum ni yang punya bukan datuk kita. Saya geram menawak kalau ada orang jawab suka sama suka Pak Ustaz. Ya, berarti yang punya hukum ni datuk kita. Kan gitu. Gampang ya. Lah, jadi harus ada aturannya. Jadi kita asik duduk majelis ilmu, Bu. Ada lama pergi maghrib sama isya lah, sebentar ya, betul tak, Bu? Nah, ngomong kan terasa tak tahu dah 3 jam, tak 4 jam, dah 5 jam. Apalagi yang laki-laki nih, makin rokok 3 jam, makin habis sebungkus. Udahlah kerja tak ada, minta duit sama bini. Wajar tak bini beleter tu? Wajarlah. Saya tak ada ngadu, Bu. Saya ngompong ya. Tidak. Tidak. Ngondar ngandir sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kopi seteko tak sadar ni habis. Rokok 2 bungkus. Lah kalau kita nongkrong yang dibahas ilmu bermanfaat. Ya tak? Tapi kalau kita nongkrong yang tak ada cerita lain, itu tak itu lagi. Ya kan? Nah, mendingan kita banyak-banyak duduk di majelis ilmu. InsyaAllah bermanfaat, berkah. Nah, itu jalan. Jadi jalan itu diantaranya ada ulama kita yang asik. Seperti tadi Mbak Abdullah Zain Salam. Karena dia yakin kepada Allah, saking asiknya dia tidak mau tinggalkan ngajar. Karena tingkat yakinnya dah beda dah. Begitu balik, istrinya udah masak nasi dah, insyaAllah. Nah ini jalan, di antara jalan ulama-ulama kita. Qala Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, man alima wa amila
Wa 'allama fa huwa allazi yudda'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar, man 'allama, barang siapa yang belajar, barang siapa yang mengajar, wa 'amila, dan dia mengamalkan ilmunya dan dia belajar. Artinya barang siapa belajar dapat ilmu lalu dia ngajar dan dia amalkannya, fa huwa allazi yudda'a 'aziman fi malakutis samawat, maka Allah akan giring dia di jalan Allah di alam malakut. Artinya alam malaikat, malaikat. Nah, alam malakut itu perjalanan para wali-wali paling tidak alam malakut ini adalah alam yang dimana manusia itu bisa memiliki sifat-sifat seperti malaikat. Ya tak? Makanya kedisiplinan ilmu malaikat itu tinggi, Bu, seperti rokib atid. Rokib atid itu pencatat amal baik dan amal buruk. Makanya Islam mengajarkan kalau ada utang piutang paling tidak harus dicatat. Ya kan? Kalau dicatat itu nyata jelas, tidak bisa mungkiri. Tak ada istilah seingat aku dah bayar. Tak ada bukti, tak ada. Tak pakai seingat aku dah ni. Ini pakai kwitansi ni betul. Nah, itu rokib atid. Maka rokib atid itu ibu tak bisa pungkiri. Seingat dulu aku tak pernah lah berbuat kayak gini. Mana bisa ni kata rokib atid ni. Apapun bentuknya, itu diajarkan kedisiplinan. Makanya tasbih itu mengajarkan kedisiplinan. Nabi tasbih, zikir tak pakai tasbih, ya paham. Orang zikir pakai tasbih itu mengajarkan kedisiplinan. Hari ini 100, besok harus 100. Nanti 100 lagi, minggu depan 100. Nah, ada patokannya, ada hitungannya, betul tak, Bu? Nah, itu nyamannya kalau kita pakai hitung. Sembayang duha, hari ini aku nak sembayang 2 rakaat. 2 rakaat dulu. Besok 2 rakaat. Besok 2 rakaat. Besok 2 rakaat. Sebulan nyaman dah rasanya, naikkan 4 rakaat. Jangan 3, itu sembayang maghrib. Naikkan 4 rakaat. Jangan tamak, tak boleh tamak ibadah, tak boleh. Santai je, yang penting jalan. Jangan ngebut. Kebanyakan orang ngebut tu melanggar. Betul tak, Bu? Orang kalau ibadah bagi nafsu, lama cerita tu, lambat laun, senyap lalu. Betul tak, Bu? Nah, maka ibadah pun tak boleh bagi nafsu. Sama orang belajar motor, baru pandai nak ngebut ya bawa ni. Apa yang terjadi? Nabrak. Nah, jangan bagi nafsu. Nah, maka kata Nabi, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Itu kata ulama. Barang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Nah, istiqomah itu penting, Pak. Maka zikir itu diatur. Zikir itu diatur, Bu. Baca Quran pun diatur. Pagi setengah muka. Ya tak? Habis maghrib atau habis isya atau habis nanti jam 9 malam atau habis asar setengah muka ke. Dapatlah satu muka setengah lempir. Jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu rusak nanti. Kenapa rusak? Karena yang nama nafsu lagi mau, lagi tak mau, hilanglah. Nah, itu kita tidak mau ibadah seperti itu tuh kurang baik. Kitanya harus istiqomah. Betul tak? Nah, coba ibu ni ya, kalau di rumah senyum ya terus mandang laki, nyaman dipandang, besok gitu ya senyum. Ini kadang-kadang senyum, kadang masam, kadang beringas. Kan tak nyaman karena tidak istiqomah. Ada duit abangku sayang, tak berduit ada abangku tendang. Kan begitu. Nah, itu tidak istiqomah namanya. Jadi apapun bentuknya ibadah itu harus istiqomah. Dilatih.
Jadi ibadah itu harus dilatih. Sama majelis ilmu harus dilatih. Apapun bentuknya harus yang namanya pelatihan diri. Nah itu. Fa innahu kasamsi tudhi li ghairiha. Sesungguhnya orang yang mengajarkan akan ilmu, orang yang ngajar ilmu nih Bu, itu bagaikan matahari. Matahari tudhi li ghairiha. Dia bisa nerangkan ke orang lain. Betul tak Bu? Kalau bisa itu kita seperti matahari, jangan seperti lilin, dinerangkan orang, dia habis. Betul tak? Lilin tuh. Terang, memang terang, dinerangkan yang lain, tapi dirinya lolong. Paham tak? Nah, jangan. Jadi seperti matahari. Yang lain ikut terang. Iya kan? Nyaman. Kalau dah kita seperti matahari, orang duduk dekat kita nyaman ya. Suka je, asik je, betul tak? Nah, itu seperti itu. Nah, seperti itulah ulama yang mengajarkan ilmu, yang jalannya duduk di majelis ilmu, yang akan mengantarkan dia kepada ridho Allah. Wahia mudhi'atun fi nafsiha. Bagaikan dia menerangkan dirinya. Wa kal miskil ladzi yatibu ghairahu wa huwa thayyib. Nah, bagaikan minyak wangi, dirinya wangi, orang lain pun ciumnya Nah, seperti itulah diri kita. Seharusnya diri kita itu seperti itu. Nah, jadi minyak wangi. Jadi di mana-mana pun disukai orang. Ya kan? Di mana-mana pun disukai orang, ditunggu kedatangan kita. Karena kita minyak wangi adalah kita wangi. Orang duduk dekat kita pun ikut wangi. Padahal yang makai cuma satu orang minyak wangi. Yang lain ikut jadi wangi. Nah, itu juga seperti majelis ilmu. Majelis ilmu tu di antara kita ni tidak tahu mana yang diterima Allah. Ada di antara jamaah ni yang dekat dengan Allah. Ternyata diterima Allah, dapat rahmat Allah, turun rahmat. Nah, kita yang ada di masjid ikut dapat rahmat. Nah, itulah pentingnya kita berjamaah. Apapun bentuknya, makanya sunnah Nabi itu kalau makan tuh satu tapsi, betul lah Bu? Kalau orang Kubah tuh kok makan tuh Pak. Kenapa Bu? Kalau satu tapsi ini kita makan, kalau di perjalanan kita kenyang, kawan bisa nghabiskan. Tapi kalau udah piring seorang-seorang kita kenyang, kawan gelik nak neruskan. Mubazir tak Bu? Nah, itulah hebatnya sunnah Nabi itu di situ. Jadi kita tidak pernah mikir apa sih manfaat sunnah Nabi itu. Ya kan? Apa pergi lauk tu berkecak gitu. Tapi kalau kita kalau anak pondok tu kita makannya Bu. Anak pondok. Nah, kawan kenyang, masih ada 4 orang nih. Wah, 4 orang ni kebetulan lapar. Nasi sisa kita pun dibantai yang semua. Beda kalau piring masing-masing. Makanya kalau makan piring kita masing-masing, kata Nabi itu, ya tak? Disunnahkan, jangan ngambil banyak-banyak lo, sikit lo. Kalau masih belum kadarnya kenyang, nambah lagi. Jangan langsung numpuk macam gunung. Udah itu ayam 3 tukuk bertapuk lagi balik nasi. Lah, itu nafsu semua. Begitu tak habis orang nak neruskan, tak mubazir. Mau tak mau rezeki ayam. Pergi di kota mana nak cari ayam? Ya tak? Nah, sayang, mubazir. Lah itu. Itu seperti itu. Jadi konsepnya
jamaah. Kalau berjamaah itulah bahasanya ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Nah, itu manfaat daripada jamaah apapun bentuknya. Kalau berjamaah itu asik. Wa mahma ishtaghala bita'lim faqad taqallada amran aziman jasiman falyahfaz adabahu. Makanya kalau kita taklim ilmu harus menjaga adab. Adab-adab ketika kita belajar ilmu. Insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Wa ba'duhum dan sebagian mereka yukatsirul aurat. Di antara ulama-ulama kita itu ada jalannya dengan memperbanyak wirid. Nah, banyak wirid. Kerjaannya wirid ya terus. Kalau ditanya puasa sunnah lemah dia, tenaganya tak kuat. Dia lebih banyakkan ke wirid. Asik dia wirid. Qurannya dia tak banyak, dia baca Quran, tapi dia lebih banyakkan ke wirid. Nah, wirid ni pun banyak gak? Kalau orang-orang tarekat itu tergantung guru. Kalau gurunya bilang zikir la ilaha illallah, la ini ya, yang lain jangan. Banyakkan la ilaha illallah karena guru merintah la ilaha. Nah, itu. Jangan dicampur-campur, yang lain boleh, tapi tak usah banyak. Banyakkan la ilaha karena dia di bawah bimbingan seorang guru. Tapi kalau dia tidak di bawah bimbingan seorang guru, cukup zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Habis sembahyang 33 subhanallah. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Tapi kalau orang di bawah bimbingan guru, nah itu beda lagi. Ketika dia zikir, tergantung apa yang ada dalam batinnya. Begitu habis assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu datang warid di batin, ternyata dia teringat dia pernah zalim sama orang tuanya. Udah jangan subhanallah subhanallah. Nah, banyakkan tafakur di situ. Nah, di sinilah dia akan merasakan betapa banyaknya dosanya. Gitu. Faham? Nanti kalau ditarik wirid lain, hilang cerita tadi, sedih. Tidak? Nah, gitu. Itu tata cara para ulama. Banyakkan wirid. Mereka di antara mereka banyakkan wirid. Wazaiful ibadat, dan ada di antara mereka memperbanyak ibadah minas shalah, seperti di antaranya sembahyang duha dikerjakannya, sembahyang tahajud dikerjakannya, semua sembahyang dikerjakannya. Masya Allah. Ya tak? Makin tambah tua, makin rajin dia sembahyang. Nah, sembahyang apa pun semua dikerjakannya. Sembahyang duha walaupun 4 rakaat tetap ada. Sembahyang tahajud kalaupun 4 rakaat masih ada. Nah, itu. Wasaumi, ada juga yang asik dengan puasa. Puasa hari Arafah puasa. Ya tak? Puasa Sa'ban pun puasa. Rajab pun puasa. Tak ada puas lagi masih ada puasa Senin Khamis. Dikerja asik dia. Kalau cerita puasa ni asik. Nyaman bagi dia. Ada puasa dalail. Puasa dalail tu ada puasa sampai 10 tahun. Nah, itu. Nak nerima ijazah dalail ya tu harus puasa 10 tahun. Tak boleh batal. Kecuali ada uzur-uzur syar'i dalam hukum syarak seperti sakit. Nah, itu dalail, Bu. Ya kan? Tak kuat kita, itu perjalanan ulama-ulama.
Biasanya anak pondok. Kawan saya itu ada sampai 20 tahun puasa. Saya coba ngikut. Begitu saya ngikut, jam 11 lapar, sehingga saya warung nasi. Kawan saya 20 tahun puasa dalail, Masya Allah. Luar biasa. Asik dia, nyaman sudah. Ada kawan saya dari dulu sampai sekarang, Bu, dari pondok sampai sekarang, namun puasa sunnah pasti tak pernah tinggal. Ustaz Samsul di Punggur, Topan kemarin juga ada. Nah, itu asik benar dia puasa. Puasa apa pun dikerjakannya asik benar. Nah, ini orang asik dengan puasa. Nah, gitu. Wa qiraatul Quran, ada orang asik dengan baca Quran. Wa tasbih, ada orang asik dengan bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Asik dia memuji Allah. Ada yang asik dengan Quran, sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran. Tak ada buatnya Quran. Ada yang asik ngomong, ini yang payah nih. Sampai-sampai kawan, kau ni banyak omong. Ini yang parah nih, perjalanan paling ke arah nih itu. Banyak omong, besar omong. Ini parah nih. Jangan ikut jalan ini, bahaya. Udahlah banyak omong, besar omong gitu. Allah. Jangan sampai ikut jalan macam ini, bahaya. Yang kedua, ada yang bahaya. Banyak berbini. Ini bahaya nih. Ya. Sikit-sikit ngandalkan sunnah Nabi. Masih banyak sunnah lain bah nak dikerjakan. Enak. Giliran sunnah Nabi cepat. Giliran Jumat tak turun-turun. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini contoh perjalanan para ulama kita. Ada yang asik dengan berwirid, ada yang asik dengan sholat sunnah, ada yang asik dengan puasa, ada yang asik dengan baca Quran, ada yang asik dengan tasbih, ada yang asik dengan sedekah. Ada yang asik dengan sedekah, asik dia sedekah. Dalam keadaan dia fakir pun sedekah dia. Biar 1000 dia sedekah. Apalagi dalam keadaan lebih. Lah ini kan tak ada kalau sedekah nih. Belum gak, dia nyaman. Wajarlah dia bersedekah, dia duit. Ada. Macam kita ni nak diuji Allah. Begitu dia dapat duit, rupa tak timbul-timbul sedekahnya. Kan penyakit orang kita begitu. Memang dasar dia tak mau sedekah. Lapisnya. Tak? Lapis dia begitu. Nunggu duit. Duit ada, tak ada gak bersedekah. Makanya kalau kita belajar sedekah itu, Bu, dari tadak. Biar 1000. Begitu kita diberi kaya oleh Allah, kita dah terbiasa. Jangan kita nunggu kaya baru bersedekah. Insya Allah tak bakal sedekah. Berat kita. Pasti berat. Iya tak? Pasti berat. Nah, apapun bentuknya. Makanya ibadah itu jangan ngejar khusyuk dulu. Bagi orang yang tahap belajar sembahyang. Jangan kau paksa khusyuk. Apa gak nak sembahyang? Kau tak ada gak khusyuk percuma gak? Jangan pikirkan itu. Kerjakan je. Syukur-syukur dia ngerjakan sembahyang. Lah dari dia memaksakan diri sembahyang, insya Allah lambat laun dia akan dapat asiknya sembahyang. Nanti lambat laun dia akan melatih diri untuk memperbaiki daripada sembahyang lah itu. Jadi kita gunakan cara-cara para ulama kita. Biar sikit, yang penting asik, yang penting istiqomah. Karena istiqomah itulah akan mengantarkan kebahagiaan kita.
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya harus dibiasakan, harus istiqomahkan. Maka segala sesuatu apabila sudah istiqomah, susah dan sulit kita untuk melupakannya. Susah kita nak melupakannya. Apapun bentuknya. Contoh, kita ditinggal mati, wafat oleh orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Hari pertama sedih, hari kedua sedih, hari ketiga sedih, ditinggal bini mati sedih, hari keempat sedih, hari kelima sedih, pas genap hari 40 kawin lagi dia. Hilang cerita sedih, betul tak? Karena udah terbiasa dah. Betul tak, Bu? Nah, kebiasaan sedihnya tadi itu karena dia sering kumpul. Karena kebiasaan dah hilang di mata, lama-lama hilang sedih. Yang muncul cuman teringat ya. Betul tak? Nah, begitu juga ibadah. Apapun bentuk ibadah, awalnya dari kebiasaan. Makanya al-adat muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Adat itu bisa dijadikan hukum. Saking kuatnya kebiasaan tu, sehingga kayak kebiasaan itu adalah sebuah hukum. Seperti kemponan, contoh. Kemponan tak ada jama kopi. Itu awalnya kan bukan ada dari hukum, ya kan? Karena dia kebiasaan. Nah, itu mendarah daging, jadi hukum. Nah, sama dengan kita kebiasaan asik sembahyang, begitu asik, nah ternyata lohor tertinggal, pasti susah, tak nyaman. Kebiasaan kita setiap pagi wirid, setiap pagi sholat duha, setiap pagi bersedekah. Begitu pagi besok ternyata tak bersedekah, tak ada solat duha, tak ada berwirid, hati tak tenang, tak nyaman, gelisah. Itu kayak gitu. Betul tak, Bu? Nah, itu seperti itu. Ibadah pun seperti itu. Nah, maka ibadah itu dilatih pelan-pelan. Contoh orang bertasbih. Bertasbih itu nariknya sebutik-sebutik. Subhanallah, masuk. Subhanallah, masuk kedua, subhanallah. Jangan langsung puruk, subhanallah. Mana pula bisa begitu? Satu-satu nariknya, akhirnya tak terasa 33. Oh, pindah pula, alhamdulillah. Akhirnya 33. Akhirnya pindah ke Allahu Akbar. Lah begitu. Ini kan? Orang bertasbih itu kan masuk ya, subhanallah. Itu masuk. Kalau duit kan keluar. Nah, itu zikir orang berduit tuh gitu, keluar. Nah, kan? Bukan masuk. Maka untung bawa tasbih pada bawa duit. Betul tak, Bu? Ada ya orang narik tasbih keluar model, Bu? Subhanallah. Ini nampak bawa berlatih zikir, nampak ni. Keluar dari Saulin kayak ni. Akhirnya kalau bawa tasbih aman, Bu. Betul tak, Bu? Begitu nak ngomongkan orang ni, teringat, oh ni tasbih ni, Masya Allah. Subhanallah. Betul tak, Bu? Beda kalau bawa duit, asal pergi ke pasar, duit dah cerita ni. Betul tak? Nah, itu bedanya kita bawa duit sama bawa tasbih. Kalau bisa bawa duit, bawa tasbih itu yang nyaman. Bawa duit tak bawa tasbih, lupa lalu. Bawa tasbih tak berduit, sakit gak? Dua-dua. Itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban. Nah, duit tak dibawa mati. Tak berduit macam nak mati.
Betul tak, Bu? Duit tak mati, minta duit cuma mati kan? Gitu. Insyaallah. Udah azan ya? 2 menit lagi. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita asik dengan majelis ilmu, insya Allah Allah akan nurunkan rahmatnya, Allah akan limpahkan keberkahan hidupnya. Insya Allah orang yang rajin di majelis ilmu, insya Allah hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Nah, hidupnya tentram. Karena majelis ilmu, majelis zikir itu salah satu taman surga. Nah, barang siapa yang kepengen di taman surga, rajin-rajin duduk di majelis ilmu. Rajin-rajin kita duduk di majelis zikir. Pergi di masjid ni, Masya Allah. Ya tak? Siapkan ustadznya, disiapkan. Habis solat jamaah ada pengajian. Tak ada lama, sebentar ya kan? Tak terasa bukan? Nah, kalau habis sembahyang maghrib ibu balik, tak ada ibu buat. Paling ibu kena suruh buat kopi ya. Ada kan? Nah, lebih nyaman duduk di masjid. Makanya orang kalau udah masuk masjid, Pak, tenang, betul tak? Mana ada orang masuk masjid tak tenang? Apapun bentuknya, Bu. Di masjid ni Masya Allah, tidur nyaman, makan nyaman, ngomong nyaman, nyaman semua. Ya kan? Inilah perbedaannya masjid. Nah, masjid tu Masya Allah. Jadi kalau ibu lagi stres di rumah, bertengkar laki bini, jangan lari ke jauh-jauh, lari ke masjid ya. Nyaman laki nyusor. Oh, ke masjid. Gitu gak, Bu? Kalau laki kita berkelahi sama kita, lari laki tadi ke masjid, insya Allah aman rumah tangga. Betul tak? Nah, karena masjid. Begitu dia ingat masjid, sejuk ke hatinya, sejuk ke jiwanya, tenteram. Tapi kalau laki kelahi rumah tangga, larinya ke pasar, larinya warung kopi, temu pergi mak janda. Jadilah geraknya. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah tetapkan iman. Dan tak usah lupa kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, rezeki suami kita, rezeki anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah lapangkan urusan dunia kita, wabil khusus akhirat kita, dan dimatikan dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.